Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan sekolah mulai tingkat taman. Hari-hari nggak bisa, maksudnya ngelihat bagaimana proses. Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Sejak pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, kehidupan masyarakat yang dulunya bebas sekarang harus dibatasi. Protokol kesehatan diberlakukan di mana-mana. Banyak tempat-tempat umum yang harus ditutup untuk menghindari kerumunan. Selama pandemi ini, banyak sekali perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan yang paling mencolok terjadi pada kegiatan belajar mengajar yang dulunya diadakan di sekolah dengan tatap muka. Kini, baik guru maupun siswa harus belajar secara online atau daring. Semua siswa dan guru dituntut untuk melakukan pembelajaran yang efektif dan aktif. Namun, dalam pembelajaran online ini, banyak kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya, penguasaan teknologi dan jaringan internet yang kurang stabil, atau bahkan ada beberapa tempat yang masih belum terjangkau oleh jaringan tersebut. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa 66% dari 60 juta siswa di seluruh Indonesia mengaku tidak nyaman belajar dari rumah selama pandemi. Mengapa demikian? Apakah belajar di rumah tidak efektif? Apakah para siswa tidak dapat memahami materi seperti belajar di sekolah? Lalu, bagaimana dengan siswa? Apakah hal ini menyulitkan mereka? Pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Berbagai upaya telah dilakukan seperti menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal tersebut dilakukan untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut juga telah mengubah banyak perilaku masyarakat, terutama pada sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang dahulu bertatap muka, namun sekarang hanya dapat dilakukan secara jarak jauh. Saya juga diajarkan sistem pengajaran baru yang menggunakan teknologi. Pengajaran yang diberikan oleh guru hanya bersifat teori dan ringkasan. Sangat sulit untuk saya mengerti karena kurangnya berinteraksi dengan guru. Belajar di rumah juga tidak kondusif dengan belajar di sekolah. Tentunya juga pada pelajaran tertentu yang membutuhkan praktek tidak dapat kami lakukan karena adanya COVID-19. Oleh karena itu, saya berharap agar COVID-19 ini cepat berakhir dan kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti sebelumnya. Nama saya Justinus Rivaldo Zamali. Saya anak sekolah MIPA 3. Dalam video singkat ini saya ingin menceritakan keluh kesah terhadap pembelajaran online ini. Dalam pembelajaran online ini saya rasa kurang efektif dikarenakan materi-materi yang diberikan oleh guru berupa file maupun video-video kurang dipahami baik oleh siswa-siswa, sehingga pada saat pengerjaan tugas, ulangan pun atau ujian yang diberikan oleh guru, terkadang siswa-siswa tidak memanfaatkannya dari materi-materi yang diberikan oleh guru, melainkan lihat di Google. Nama saya Katarina Oliva Sabda dari kelas 10 MIA 3. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang suka dan duka yang dialami selama pembelajaran jarak jauh. Tentu saja, banyak suka dan duka yang dialami oleh guru, siswa, maupun orang tua siswa selama pembelajaran jarak jauh. Menurut saya sendiri,
Suka yang dialami selama pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama, pembelajaran dapat menjadi lebih praktis sehingga dapat menghemat waktu. Yang kedua, kita dapat menjadi lebih kreatif dan aktif dengan mencari sumber belajar lain. Jadi, kita tidak hanya membaca buku seperti buku catatan atau buku paket, tetapi kita juga dapat mencari sumber belajar lain di internet. Yang ketiga, pembelajaran dapat lebih santai dimanapun dan kapanpun. Menurut saya, duka yang dialami selama pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama, terkendala koneksi internet. Seperti yang saya alami di semester 1 kemarin, ketika ulangan, tiba-tiba jaringan hilang, sehingga ulangan saya terlambat dikirim. Yang kedua, banyak tugas yang diberikan, sehingga semakin menumpuk. Yang ketiga, deadline waktu tugas yang diberikan sangat singkat. Menurut saya, itu saja suka dan duka yang saya alami selama pembelajaran jarak jauh. Saya berharap semoga pandemi virus corona ini segera berakhir, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti sebelumnya. Baik, saya dari XME 3 ingin menyampaikan pendapat saya tentang suka dan duka dalam sekolah online. Kini virus corona telah menyebar ke seluruh dunia. Dengan begini membawa dampak kehidupan yang sangat jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kini kita hanya mengandalkan waktu dan Maha Kuasa yang akan memperbaikinya. Semuanya tidak berjalan dengan rencana kita semua, terutama pada sekolah kita yang kini telah menjadi sekolah online menggunakan handphone. Ini akan memperlambat sistem pembelajaran belajar mengajar kita. Maka dengan ini saya akan memberikan pendapat saya tentang suka dan duka dalam sekolah online. Baik, dan yang pertama saya akan memulai dari suka dari sekolah online. Dengan diterapkan sistem belajar dari rumah memberi dampak yang positif dengan berkurangnya penyebaran virus COVID-19. Selain itu, hubungan antara anggota keluarga semakin akrab karena hampir setiap hari kita berada di rumah dan juga dapat mengetahui aplikasi yang tidak kita ketahui dan dapat mengandalkan aplikasi seperti melakukan absensi dan memberikan tugas. Yang kedua, saya akan mulai dengan suka duka dari sekolah online. Yang pertama, sering terjadi dalam sekolah online, pasti kita membutuhkan kuota atau pulsa. Jika tidak memiliki pulsa, maka tidak dapat mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat memengaruhi pembelajaran. Ada juga karena jaringan yang tidak bagus, serta dapat memengaruhi ekonomi keluarga. Misalnya ditanya, ini kalian nyaman belajar online di rumah? Itu jawabannya memang nyaman, karena kalau di rumah itu kita bisa lebih bebas. Terus ini, tapi kalau misalnya ini disuruh memilih antara sekolah di rumah atau sekolah tatap muka di sekolah, itu saya lebih pilih sekolah tatap muka atau sekolah di sekolah. Alasannya itu kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan pembelajaran di sekolah itu ada guru yang mengawasi kita. Walaupun di rumah juga ada orang tua, tapi kan perhatiannya kan dibagi dengan pekerjaan rumah. Yang kedua itu kita bisa diskusi dengan teman. Terus kita ini apa yang tidak kita ketahui itu kita bisa tanya di guru ataupun tanya di teman. Ini sekolah online juga ada susah senang, suka duka, terus sisi positif negatifnya. Untuk susahnya itu, untuk sisi negatifnya itu, yang pertama itu melakukan pembelajaran online itu ribet. Maksud dari ribetnya itu ribet ini untuk ini pengiriman tugasnya. Kan ini lain halnya dengan kalau misalnya kita sekolah manual. Kalau sekolah manual itu kita tinggal kerja terus kasih ke guru. Sedangkan sekolah online ini kita habis kerja itu foto, habis foto itu kita ini scan, habis scan buat dalam bentuk PDF atau dokumen biasa, terus kita kirim melalui WA atau mungkin Google Classroom. Terus yang kedua itu tentang pemahaman materinya. Untuk pemahaman materinya dalam melakukan pembelajaran online ini kayaknya kurang efektif. Kenapa begitu? Karena kebanyakan anak murid atau siswa itu cepat memahami materi itu dengan penjelasan langsung oleh guru. Yang berikut itu senangnya sekolah online itu yang pertama kita jadi lebih dekat dengan keluarga. Yang kedua itu kita bisa lebih tahu tentang teknologi. Contohnya sejak ini
ini aplikasi Zoom itu, penggunaan aplikasi Zoom. Kan dulu sebelum ini melakukan ini pembelajaran online ini kan kita tidak tahu tentang aplikasi Zoom, bagaimana cara ini penggunaannya. Tapi semenjak sekolah online ini kita jadi tahu bagaimana cara penggunaan Zoom. Terus yang bagaimana sekali bentuknya itu Zoom, begitupun dengan Classroom. Itu saja. Baik, saya siswa atas nama Yohanes Regunalo Irwanto Madur ingin menyampaikan sedikit keluh kesah tentang pembelajaran online. Yang pertama, dalam penghambat pembelajaran online adalah sinyal. Tentunya sinyal sangat menjadi penghambat dalam pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua, pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif, yang artinya siswa banyak sekali yang tidak paham dan tidak mengerti dalam mengerjakan setiap soal yang telah Bapak Ibu berikan. Tentunya itu semua adalah penghambat dalam pembelajaran daring. Terima kasih. Menurut saya, sekolah offline itu mudah dimengerti karena materi-materi dan penjelasannya diberikan secara langsung oleh Bapak dan Ibu guru. Sedangkan sekolah online, materi dan penjelasannya jarang dimengerti karena materi-materi dan penjelasannya tidak diberikan secara langsung. Baik, saya siswa atas nama Octavianus Undot ingin menyampaikan sedikit masalah tentang pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, siswa merasa nyaman di rumah karena siswa dapat melakukan apapun yang mereka lakukan di rumah saat pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, sisi buruk. Lokasi tidak memungkinkan siswa untuk melakukan pembelajaran online dikarenakan sinyal kurang baik dan siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran online dengan baik. Terima kasih. Nama saya Agnes Devi Febiani dan menurut saya yang menyenangkan saat pembelajaran online adalah pemerintah menyediakan kuota belajar bagi para murid dan para guru. Dan yang kurang menyenangkan adalah tugas yang diberikan saat pembelajaran online lebih banyak ketimbang saat belajar tatap muka. Jadi ada banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk. Dan yang kedua, masalah jaringan. Kadang jaringan yang lelet membuat proses pembelajaran menjadi terganggu. Bersuka yang saya alami selama belajar pandemi ialah yang pertama, saya bisa dapat memahami secara teknologi dalam belajar, dan yang kedua ialah selama pandemi pun saya juga bisa membantu orang tua di rumah. Dan duka saya selama belajar pandemi ialah yang pertama, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, dan yang kedua, komunikasi dengan antara guru juga sangat jarang, dan yang ketiga ialah belajar juga menjadi kurang fokus. Sekian, terima kasih. Nama saya Eufrasia Dewi Salina Azari Ninjo dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang suka duka saya selama pembelajaran jarak jauh atau daring. Saya cuma memiliki satu suka, yaitu dapat berinteraksi bersama keluarga saya lebih lama. Dan di sini saya banyak mengalami duka. Yang pertama, saya kurang memahami materi. Dan yang kedua, saya tidak mengenal lebih dekat dengan guru dan teman-teman. Apalagi sekarang saya masih kelas 10. Dan yang ketiga, sering mengalami kuota atau pulsa habis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Untuk kalian yang melakukan pembelajaran jarak jauh, tetap semangat karena roda kehidupan selalu berputar.
Badai ini pasti berlalu dan akan ada hari esok yang lebih cerah dan jauh lebih baik.